Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Semoga kalian tetap bersemangat meskipun kita harus belajar dari rumah. Oke, kita bertemu di pertemuan ketiga kali ini. Di video ketiga, materi yang akan saya bahas itu lanjutan dari materi yang kemarin, dari pertemuan 2 kemarin. Kalau di pertemuan 2 kemarin sudah ada materi yang saya sampaikan, kalian sudah mencatat materi yang saya berikan. Di pertemuan ketiga ini tetap sama, kalian harus mencatat materi yang saya sampaikan, kalian harus mencatat setiap apa yang saya jelaskan di sini, karena itu untuk kalian sendiri dan itu akan bermanfaat untuk kalian saat kalian mau ulangan atau belajar di hari-hari ke depan. Oke, kita masuk di materi ketiga atau di pertemuan ketiga ini. Saya akan membahas tentang menggambar ilustrasi dengan menggunakan teknik manual atau digital. Menggambar ilustrasi. Kalau kemarin kalian di pertemuan pertama itu materi yang saya sampaikan tentang menggambar model. Nah, di pertemuan ketiga ini saya akan menyampaikan tentang menggambar ilustrasi. Apa sih menggambar ilustrasi itu? Nah, sebelum kita masuk di teknik-teknik tadi yang ada secara ilustrasi secara manual sama secara digital, kita harus tahu tentang pengertian gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu apa? Gambar ilustrasi itu merupakan sebuah hasil dari karya bentuk tulisan yang berwujud lukisan, drawing, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih mengutamakan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud dibandingkan dengan bentuknya. Dari ilustrasi untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, mempertegas, menghiasi, atau menerangkan sebuah cerita puisi tulisan maupun tertulis dengan harapan siapa yang menggunakan media bantu visual tulisan tersebut lebih mudah dicerna. Itu tujuan dari gambar ilustrasi. Sedangkan fungsinya itu ada beberapa poin. Yang pertama, memberikan bayangan langkah-langkah kerja. Yang kedua, memberikan gambaran bentuk alat yang digunakan. Yang ketiga, menghubungkan sebuah tulisan terhadap individualitas serta kreativitas manusia. Yang keempat, mengkomunikasikan alur cerita. Yang kelima, menerangkan sebuah konsep yang akan disampaikan. Dan yang keenam, memberikan kesan humor untuk menghilangkan rasa bosan. Kita sudah tahu tentang pengertiannya, tujuan, serta fungsinya. Itu dari pengertian dari gambar ilustrasi. Nah, objek utama dalam gambar ilustrasi, dalam objek utama dalam gambar ilustrasi itu ada gambar manusia. Nah, gambar manusia ini itu digunakan untuk menggambarkan seorang tokoh manusia yang baik. Sebelum menggambar tokoh manusia, kita harus menguasai serta mengetahui proporsi dan anatomi dalam tubuh manusia. Proporsi berarti perbandingan bagian per bagian dari seluruh anggota tubuh. Jadi kepalanya seberapa, tangannya seberapa, kakinya seberapa, badannya seberapa. Jadi kita harus tahu proporsinya atau perbandingan atau ukurannya. Nah, sedangkan anatomi itu adalah kedudukan maupun struktur dari tulang dan otot yang mempengaruhi besar, kecil, cembung atau cekungnya bentuk dari tubuh manusia sehingga dapat ditentukan bentuk tubuh. Jadi harus tahu matanya itu seperti apa, bentuknya itu seperti apa, terus pipinya itu ada cekung-cekungnya atau seperti apa, di hidungnya antara hidung sama pipi itu harus ada perbandingan, harus ada strukturnya. Jadi tahu nggak lurus antara hidung sama pipi, itu anatominya. Jadi harus tahu bentuk-bentuknya itu seperti apa, besar kecilnya itu seperti apa, cekung cembungnya itu seperti apa. Jadi kita harus tahu itu dulu sebelum kita menggambar sosok manusia itu. Yang kedua, ada gambar tokoh binatang. Gambar tokoh binatang itu juga harus diperhatikan anatomi dan proporsinya, sama dengan kita menggambar manusia. Menggambar binatang pun juga harus sama proporsi
anatomi juga harus diperhatikan. Bentuk dan jenis binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang air, darat, dan udara. Jadi ada binatang air yang hidup di air, ada binatang yang hidup di udara, dan ada binatang yang hidup di darat. Yang ketiga, ada gambar tumbuhan. Gambar tumbuhan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara lengkap dan secara sederhana. Nah, ini adalah unsur utama dalam gambar ilustrasi. Jadi ada gambar manusia, ada gambar tokoh binatang, dan ada gambar tumbuhan. Jadi 3 unsur utama yang digambar dalam ilustrasi. Selanjutnya ada corak pada gambar ilustrasi. Yang pertama ada realis. Nah, realis ini gambar yang dibuat sesuai dengan keadaan yang nyata dan sesuai dengan objek yang dilukiskan. Jadi realis benar-benar nyata, benar-benar sesuai dengan objek yang harus kita gambarkan. Jadi kalau di situ ada bukti nyata ya. Jadi yang di hadapan kita ada bunga itu. Jadi ada model di depan mata. Nah, kita menggambar model itu sesuai dengan modelnya, sesuai dengan objeknya. Itu yang realis. Nah, yang kedua itu ada corak karikatur. Nah, gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah bentuk dengan kalimat yang mengandung sindiran atau kritikan. Ini dibuat tidak sesuai dengan bentuknya. Misal manusia itu tidak sesuai manusia, dilebih-lebihkan. Jadi apa yang ditonjolkan di bentuk manusia itu dilebih-lebihkan dan ditambahi dengan kalimat-kalimat yang mengandung sindiran atau kritikan. Ini karikatur. Ada lagi kartun. Kartun itu gambar yang memiliki fungsi untuk menghibur karena kandungan humornya. Jadi gambar yang dilengkapi dengan kata-kata yang berisi tentang hiburan karena di situ ada sisi humornya. Kartun, gambar yang dilengkapi dengan tulisan. Kalau tadi karikatur itu yang gambar dilengkapi dengan tulisan yang mengandung sindiran atau kritikan. Nah, kalau kartun ini itu gambar yang dilengkapi dengan tulisan yang mengandung suatu hiburan atau mengandung suatu humor untuk bertujuan menghibur si pembacanya. Ada lagi gambar dekoratif. Gambar dekoratif ini mengubah bentuk yang ada di alam tanpa menyisakan ciri khasnya. Itu gambar dekoratif. Jadi corak dekoratif itu corak yang sering kita jumpai terutama di dalam rumahan. Itu gambar dekoratif. Jadi sesuai. Nah, ini macam-macam teknik ilustrasi manual dan digital. Ada teknik manual, ada teknik digital. Nah, teknik manual itu diantaranya ada teknik outline, arsir, block, scatterboard, dot, terus ada teknik goresan kering, halftone, dan teknik siluet. Nah, teknik-teknik ini tidak ada penjelasannya. Ini yang nanti akan saya jadikan tugas untuk kalian. Kalian harus mencari apa sih yang dimaksud dengan teknik outline itu, apa sih yang dimaksud dengan teknik block itu, teknik dot itu apa. Nah, itu nanti akan saya jadikan tugas untuk kalian. Jadi kalian harus melengkapi, kalian harus cari sendiri. Ada macam-macam teknik ilustrasi manual dan digital. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang teknik manual. Nah, sekarang di sini kita berbicara tentang teknik digitalnya. Yang pertama, teknik digital ini itu dilakukan dalam beberapa tahapan. Yang pertama ada membuat sketsa. Nah, dalam pembuatan ilustrasi, langkah awal yang harus digunakan adalah dengan membuat sebuah sketsa pada kertas putih. Jadi kalian sebelum mengoreskan sketsa kalian di komputer, kalian lebih dulu harus membuat sketsa di kertas putih sesuai dengan konsep dan ide yang ingin kalian gambarkan, yang ingin
kalian visualisasikan. Nah, sketsa yang kalian buat itu bisa menggunakan pensil maupun spidol atau alat lainnya yang dapat memunculkan warna. Jadi untuk memudahkan kalian nanti dalam menggambar di media digital. Nah, jadi pertama itu membuat sketsa di kertas putih. Jadi apa yang kalian konsepkan, apa ide kalian di dalam otak kalian, kalian tuangkan di kertas putih itu sketsanya. Dapat menggunakan pensil atau media yang lainnya. Yang penting di situ gambarnya ada, bisa terlihat gambarnya di kertas putih itu. Nah, yang kedua menampilkan sketsa. Setelah kalian membuat sketsa di kertas, langkah selanjutnya setelah kalian membuat sketsa di kertas, langkah selanjutnya adalah menampilkan sketsa. Menampilkan sketsa itu menampilkan di komputer untuk memudahkan pekerjaan menggambar dengan menggunakan komputer. Jadi menggunakan komputer, sketsa itu sudah di-scan dan ditampilkan di layar monitor untuk dijadikan pola gambar. Jadi kita tadi menggambar atau membuat sketsa di kertas, kemudian kita scan, kita masukkan di komputer. Kita menampilkan sketsa yang kita buat tadi di komputer. Selanjutnya menggambar digital. Nah, menggambar digital ini ada beberapa aplikasi atau ada beberapa software untuk memudahkan kita dalam menggambar digital di komputer. Jadi ada beberapa software, diantaranya itu ada Macromedia Flash, CorelDRAW, atau yang lainnya. Kalian bisa mencari di Google, banyak kalian bisa unduh dalam membuat gambar. Ada Corel, ada Macromedia Flash, dan yang lainnya untuk membuat pola, membuat sketsa yang kalian buat tadi. Setelah membuat sketsa, setelah menggambar digital secara digital, kalian mewarnai ilustrasi. Jadi sketsanya sudah ada, nah kemudian kalian warnai menggunakan aplikasi komputer untuk langkah mewarnai gambar tersebut. Jadi kalian sudah menggambar sketsanya, sketsa tanpa warna. Kemudian langkah selanjutnya kalian harus mewarnai gambar ilustrasi kalian. Kalian harus melanjutkan sketsa kalian untuk menjadikan sebuah gambar. Nah, selanjutnya membuat desain ilustrasi. Agar ilustrasi yang kita buat lebih sempurna, maka kita harus mengolah lagi bagian demi bagian dari ilustrasi yang sudah diwarnai. Jadi mengedit gambar yang sudah jadi, yang sudah ada di depan mata kalian, yang sudah ada di komputer kalian, kalian edit lagi bagian-bagian mana yang harus diedit, warna-warna apa yang sesuai dengan gambar kalian. Itu langkah yang terakhir, jadi menyempurnakan gambar kalian. Alat dan gambar membuat ilustrasi. Dalam menggambar ilustrasi itu ada dua teknik yang bisa digunakan, yaitu teknik kering dan teknik basah. Alat-alatnya beda antara teknik kering dan teknik basah. Untuk teknik kering, alat yang bisa digunakan itu adalah pensil, arang, krayon atau pastel color, charcoal, dan pulpen. Itu teknik keringnya. Beda dengan teknik basah. Teknik basah kalian bisa menggunakan cat air, tinta minyak, ataupun hal lain sebagainya yang di situ menggunakan tambahan air untuk kita aplikasikan menjadi gambar. Jadi harus membutuhkan air dulu agar bisa digunakan. Itu untuk teknik basah. Langkah-langkah menggambar ilustrasi itu ada yang pertama ada gagasan. Nah, gagasan itu bahan yang menjadi pokok untuk sebuah ilustrasi. Jadi tanpa ide, tanpa gagasan, kalian tidak akan bisa menggambar. Jadi kalian harus menyiapkan ide dulu, kalian harus menyiapkan gagasan dulu, apa yang akan kalian gambar. Setelah kalian punya ide, setelah kalian punya gambaran apa yang akan kalian gambar, maka ada sketsa. Nah, sketsa itu rancangan gambar. Jadi kalian mau punya ide untuk menggambar benda, contohnya pesawat, mau punya ide gambar pesawat, gambar ilustrasi pesawat. Nah, selanjutnya yang kalian buat itu adalah sketsanya. Pesawat itu seperti apa? Oh, pesawat ada sayapnya, pesawat ada ekornya,
bentuknya menyerupai ikan. Nah, itu sketsa yang harus kalian buat dulu. Setelah sketsa jadi, ada pewarnaan. Nah, pewarnaan ini itu bertujuan untuk mempertegas gambar kalian, untuk menyempurnakan gambar kalian. Jadi untuk menjelaskan gambar kalian itu adalah sebuah pesawat. Jadi ada pewarnaan, penyempurnaan di situ, biar gambar kalian itu lebih terlihat jelas. Itu langkah-langkahnya. Kemudian di sini ada jenis-jenis gambar ilustrasi. Kalau kalian sudah tahu pengertian gambar ilustrasi, teknik untuk menggambar ilustrasi seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, bahan dan alatnya itu yang seperti apa. Nah, di sini ada jenis-jenis gambar ilustrasi. Kalian mau buat apa? Contoh di sini ada yang pertama, ada kartun. Kartun itu berupa tokoh manusia maupun hewan berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Kartun. Jadi ada gambar manusia atau hewan yang dilengkapi dengan tulisan yang seperti ada di slide sebelumnya tadi, dilengkapi dengan tulisan tapi isinya itu berisi cerita humor dengan tujuan untuk menghibur pembacanya. Itu kartun. Yang kedua ada karikatur. Nah, gambar karikatur ini itu menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, dan terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Jadi kalau kartun itu bertujuan untuk menghibur, nah kalau karikatur ini gambarnya itu dilebih-lebihkan. Jadi biasa ada di koran, biasanya juga ada karikatur itu untuk tujuannya itu untuk mengkritik. Jadi menyindir, mengkritik, biasanya dilakukan untuk menyindir pemerintahan. Kalau kalian biasanya buka di koran, itu ada sebuah karikatur dengan tulisan, itu biasanya ada sindiran untuk pemerintah. Kemudian ada komik. Nah, komik ini adalah gambar ilustrasi yang terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Jadi rangkaian gambar yang dilengkapi dengan tulisan, tapi tulisannya tidak panjang. Tulisannya itu hanya berisi tentang percakapan atau pemikiran dari tokoh di gambar itu. Nah, di situ ada beberapa gambar dengan tulisan, rangkaian yang dibentuk untuk menyampaikan suatu cerita, untuk membentuk suatu alur cerita, yaitu komik. Kemudian ada ilustrasi karya sastra. Nah, ini bertujuan untuk memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materi. Ilustrasi karya sastra, jadi seperti rangkuman suatu karya sastra. Nah, karya sastra itu berupa cerita pendek, bisa juga puisi atau sajak yang lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Itu karya sastra. Nah, ilustrasi karya sastra itu berfungsi, fungsinya yang tadi itu menggambarkan, memberikan penguatan dan mempertegas isi dan narasi pada materinya. Yang terakhir ada vignette. Vignette ini gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Nah, materi tadi sudah saya sampaikan, sekarang ada tugas lagi untuk kalian. Kemarin di pertemuan kedua saya sudah memberikan tugas pertama. Nah, di pertemuan ketiga ini saya memberikan tugas kedua. Tugasnya sama seperti pertemuan kemarin, kalian harus mencatat, kalian harus menyimak setiap materi yang saya sampaikan, dicatat di buku tulis kalian, buku tulis buku tulis seni budaya. Catat setiap materi, catat setiap apa yang saya sampaikan di buku dan di foto, serta dikirimkan buktinya ke WA saya. Jadi tugasnya bersama seperti yang kemarin, kirim bukti foto catatan kalian, catatan materi pertemuan ketiga ini, dikirim ke WA saya. Nah, untuk tambahan tugasnya,
Tadi saya sudah menyampaikan tentang macam-macam teknik atau macam-macam ilustrasi menggambar model, tekniknya secara manual. Itu tadi ada teknik outline, terus ada arsir, blok, dan lain sebagainya tadi. Nah, kalian tugasnya itu mencari penjelasan tentang teknik-teknik tersebut dan kirimkan hasil pengerjaan kalian berupa foto ke nomor WA saya. Jadi tugasnya ada dua. Yang pertama, tugas kalian memfoto materi yang sudah kalian catat di pertemuan ketiga ini. Yang kedua, kalian mengirimkan foto bukti pengerjaan tugas untuk mencari penjelasan tentang teknik-teknik manual untuk menggambar ilustrasi tadi, ya. Batas waktunya sampai pertemuan selanjutnya. Nah, di pertemuan selanjutnya, pertemuan keempat minggu depan, saya tidak akan menyampaikan materi, tapi saya ingin tahu seberapa kalian memahami tentang materi yang saya berikan, seberapa kalian belajar di rumah tanpa pengawasan dari Bapak Ibu guru. Saya akan memberikan kuis di minggu depan. Nah, kuis itu nanti akan saya jadikan sebagai nilai ulangan harian pertama di bab 1 ini. Jadi silakan belajar, dibaca-baca lagi catatannya dan ikuti kuis dengan jujur tanpa bantuan dari orang lain, bahkan orang tua, ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan ketiga ini di video kali ini. Terima kasih kalian sudah mau menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.